Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risani Matsauda dari kelas APSA, dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Agama dan Perubahan Sosial yang diampu oleh Bapak Muhammad Zudi MSI. Islam hadir di Kediri tepatnya pada abad ke-11 Masehi, masa ketika wilayah ini masih berbentuk kerajaan Hindu-Buddha. Mengingat kala itu adalah masa kejayaan kerajaan Hindu-Buddha, maka kecil kemungkinan Islam dapat diterima dengan mudah. Masyarakat Jawa pada saat itu gemar sekali melakukan sesembahan kepada roh-roh leluhur. Sekalipun tidak terlalu ambil pusing dengan istilah agama, namun nyatanya masyarakat sudah menerapkan unggah-ungguh atau etika layaknya orang-orang yang sudah beragama. Hal tersebut tercermin di dalam ajaran kearifan mereka. Misalnya ketika kita akan makan, maka etika makan itu menggunakan tangan kanan. Lalu ketika bertamu, kalau orang Jawa itu pasti selalu mengucapkan kula nuwun. Nah, itu merupakan contoh sederhana ajaran kearifan yang memang sudah ada sejak dahulu. Maka dapat dikatakan juga bahwa sebelum agama Islam masuk di Pulau Jawa, itu sebenarnya banyak orang Jawa yang sudah mengikuti ajaran Islam. Tetapi sejatinya itu hanyalah wujud dari rasa karsa mereka terhadap Sang Hyangnya. Dan selanjutnya ketika agama Islam masuk, kehadiran Islam tidak menghapus kearifan itu, malah justru menyempurnakannya. Respon masyarakat Jawa sangat terbuka terhadap keyakinan dari semua agama, terutama agama Islam. Hal tersebut dikarenakan dalam proses dakwah penyebaran Islam sendiri yang telah diakulturasi dengan budaya lokal yang memang sudah ada sejak dahulu. Dengan demikian muncullah harmonisasi karena pola dakwah yang sangat menghargai lokalitas budaya. Nah, itu merupakan sedikit prolog sebagai pengantar pembahasan dari video ini. Tema yang saya angkat dalam pembahasan kali ini adalah nilai-nilai Islam dalam masyarakat Kejawen di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Secara garis besar, perilaku Kejawen merupakan suatu pengungkapan seseorang yang ingin lebih dekat dengan Tuhan melalui berbagai cara, seperti mengadakan selamatan atau upacara-upacara yang berkaitan dengan siklus kehidupan. Tradisi seperti ini adalah tradisi atau ritual yang telah turun-temurun diwariskan dari orang-orang Jawa agar hidupnya itu selaras, harmonis, dan juga bahagia. Dahulu orang-orang Jawa mempraktekkan ritual tantrayana dengan duduk melingkar sambil menghadap sesaji berupa makanan. Dan ritual tersebut sangat mengerikan. Karena apa? Makanan yang dihidangkan adalah mayat manusia dan minumannya adalah darah binatang. Nah, ketika Islam masuk, untuk menghindari hal-hal tersebut tadi, maka prosesi selamatan dikemas lebih islami sebagai bentuk perlawanan. Tradisi selamatan memiliki fungsi kebudayaan, yakni untuk memperkuat nilai-nilai solidaritas dan juga integrasi sosial di masyarakat. Desa Menang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri yang masih kental dengan budaya Kejawen dan memegang teguh tradisi hingga sekarang. Desa Menang juga menyimpan sejarah. Terdapat warisan budaya di sana. Salah satunya adalah Sendang Tirto Kamandanu yang merupakan tempat melukat Prabu Sri Aji Jayabaya sebelum mukso. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa figur Sri Aji Jayabaya sampai saat ini sangat familiar. Tidak saja dengan ramalannya, tetapi hikmah dan filosofi kehidupannya dalam pemahaman orang-orang Jawa. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa Desa Menang ini menyimpan warisan budaya, yaitu Sendang Tirto Kamandanu. Nah, Sendang Tirto Kamandanu tersebut ternyata dibangun dengan kolaborasi tiga agama, yaitu Hindu, Buddha, dan juga Islam.
Hal tersebut tentu sangat menarik untuk dikaji. Nah, buat yang belum pernah berkunjung atau bahkan belum tahu Sendang Tirta Kamandanu, berikut cuplikan video ketika saya berkunjung ke sana. Ya, meskipun sedikit melebar dari pembahasan, setidaknya dapat menambah wawasan untuk kita semua. Arsitektur Sendang Tirta Kamandanu berupa bangunan perpaduan tiga agama yakni Hindu, Buddha, dan Islam. Pada bagian patung di Sendang ini merupakan patung Hindu yang bernama patung Harihara. Bagian depan patung yaitu Trimurti, Siwa, Brahma, Wisnu, dan bagian belakangnya patung Ganesha. Sedangkan pada gapura menggunakan corak Buddha dan semua bangunan dibangun oleh orang-orang Islam. Hal menarik di masyarakat Desa Menang adalah terdapat tradisi satu suro yang sering diadakan penyiraman pusaka dan juga kenduri serta upacara satu suro di Sendang Tirta Kamandanu tadi. Meski mayoritas masyarakat Desa Menang sudah memeluk agama Islam, namun tradisi kejawen tersebut masih dijalankan hingga sekarang. Hal tersebut tak lain tujuannya adalah untuk mengenang keluhuran dan kebesaran Prabu Sri Aji Jayabaya saat menjadi Raja Kerajaan Kediri. Selain itu, di Desa Menang juga terdapat tradisi wiwitan yang dilaksanakan oleh para petani yang akan melaksanakan panen. Hal ini merupakan adat dari Desa Menang yang sudah dilakukan secara turun-temurun untuk menghormati para leluhur mereka. Wiwitan tersebut dilakukan dengan harapan dan doa-doa kejawen dan ditambahkan bacaan singkat sesuai ajaran Islam. Perilaku spiritual masyarakat Desa Menang sangat berkaitan dengan rutinitas di setiap tahunan dan bulanan mereka. Dan perilaku ini berupa ritual keagamaan yang masih dianggap sakral sehingga harus dilaksanakan secara terus-menerus. Hal tersebut merupakan tanda ucapan rasa hormat dan syukur terhadap masyarakat kepada Tuhan atas karunia yang telah diberikan kepada masyarakat Desa Menang. Hal unik lainnya di tengah masyarakat Kejawen juga ada kegiatan proses pembelajaran nilai-nilai Islam melalui beberapa cara, yaitu Taman Pendidikan Al-Quran untuk anak-anak atau TPH, pengajian rutin untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, kelompok rebana yang didirikan oleh para remaja, serta melalui organisasi Fatayah dan juga muslimat. Nah, dari pembahasan saya tadi, maka dapat disimpulkan bahwa hadirnya agama Islam itu tidak menghapus tradisi yang sudah ada, namun justru menyempurnakannya. Hal tersebut diwujudkan dalam
nilai-nilai Islam pada masyarakat kejawen di Desa Menang yang sangat humanis dan terintegrasi. Pun dengan keberadaan warisan budaya dan berbagai ritual budaya yang masih dilestarikan hingga sekarang. Demikian video yang saya buat, semoga ada hal positif yang dapat dipetik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.